Salah satu jalur favorit untuk mendaki Gunung Merbabu adalah lewat jalur Selo. Di sini base campnya enak banget, selain bisa nginep, mereka juga jualan makanan dan menyewakan alat-alat pendakian. Nggak jauh dari base camp, kita udah bisa sampai ke pos pendaftaran. Di sini bisa melakukan pembayaran SIM-AXI sekaligus pengecekan barang-barang apa saja yang akan kita bawa untuk mendaki. Dari base camp menuju pos 1, jalannya masih landai. Pemandangannya juga masih hutan-hutan rindang, belum terlalu menanjak. Untuk mencapai pos 1, kurang lebih kita harus berjalan kaki sekitar 2 jam. Sampai di pos 1, biasanya kita cuma istirahat sebentar aja, karena perjalanan juga belum terlalu nanjak. Tapi waktu itu di pos 1 udah mulai gerimis, jadi kita siap-siap pakai ponco, pakai jas hujan, dan lanjut lagi jalan ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2, ini udah mulai pemanasan. Udah banyak tanjakan-tanjakan curam, biarpun nggak panjang. Karena waktu itu hujannya mulai deras, trek tanahnya berubah jadi lumpur, dan itu licin banget. Jadi harus benar-benar hati-hati supaya nggak cedera. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih sekitar 45 menit sih. Tapi berasa lama aja karena banyak tanjakan dan jalurnya mulai licin. Untungnya di pos 2 ada satu shelter yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya hujan, biasanya para pendaki yang nggak ngecamp bisa sama-sama berteduh di situ. Di sini enak banget sih untuk istirahat. Bisa dipakai untuk makan siang, atau mungkin cuma sekedar bikin kopi. Kita lagi di pos 2 nih, lagi di pos 2, lagi ngopi. Nih, gelasnya kece ya, masih mahal nih. Kita tadi perjalanan berangkat dari base camp itu jam 11. Terus kita sampai di pos 1 jam, ya sekitar segitulah, jam 2:30. Terus sekarang kita lagi di pos 2 sambil minum kopi, kedinginan, hujan-hujan. Pasti kamu pada ini kan? Hari ini basah semua. Basah sekujur tubuh. Seru. Pos 2 ke pos 3 itu cuma sekitar 45 menit. Nggak terlalu panjang jalurnya, tapi tanjakannya curam banget. Jadi harus hati-hati banget nih, apalagi kalau hujan. Licin. Sampai pos 3, untungnya hujan sudah berhenti. Soalnya kita dapat kabar dari pendaki yang lain kalau kemarin di sini banjir. Untungnya cerah. Gunung Merapi juga jelas banget kelihatan dari pos 3. Aku kosong. Taruh sini aja lah. Masak lagi. Ini. Air matang kan ini? Ah, tumpah, Ci. Ini apa nih? Ini air panas. Sama aja, itu kan juga mau pakai mie. Iya, entar. Iya di situ. Sini, Ya, tuang sini. udah. Itu telurnya di mana gitu. Besok paginya kita sedikit kesiangan. Tadinya mau jalan jam 3, ternyata jam 5 baru pada bangun. Akhirnya kita jalan dari pos 3 ke pos 4, pas cuacanya udah mulai terang. Tapi untung sih, jadi kita bisa lihat pemandangan yang ternyata dari pos 3 itu pemandangannya cantik banget. Nah dari pos 4, kayaknya ini adalah pendakian yang sebenarnya udah dimulai. Tanjakannya curam, tapi kalau kita ngeliat ke belakang, cantik ya. Kayaknya nggak cukup deh cuman sekali datang ke Merbabu. Belum sampai puncak aja, pemandangannya udah kayak gini. Sampai di pos 4, atau dikenal juga dengan Sabana 1, udah rame banget sama tenda. Biasanya para pendaki memilih ngecamp di sini karena memang pemandangannya lebih cantik dibanding pos 3. Kita bisa lihat Merapi, sekaligus ada pemandangan jalur ke puncak. Istirahat sebentar di sini ya. Baik, Mas.
Perjalanan ke pos 5 atau yang dikenal juga dengan Sabana 2 kurang lebih sama deh kayak pos 3 ke pos 4. Tapi karena pemandangannya memang cantik, perjalanannya jadi menyenangkan banget. Gak perlu buru-buru, gak lama juga kita bakal ketemu kok sama Sabana 2. Sabana 2 ini tempat favorit juga untuk ngecamp. Tapi banyak yang bilang kalau malam anginnya kenceng banget. Jadi kenapa di Sabana 1 lebih banyak yang milih untuk bermalam. Dari pos 5 ke puncak, mungkin kurang lebih cuma 1 jam. Tapi full nanjak terus. Nah, di sini stamina benar-benar dibutuhin. Akhirnya sampai juga di 3142 mdpl. Kata orang-orang, Merbabu itu gunung yang gampang untuk didaki. Jangan percaya sih, kita tetap harus siapin fisik, siapin stamina, siapin mental juga. Ci, gimana Ci rasanya sampai puncak Ci? Pertama kali bawa keril sendiri. Merbabu emang cantik banget. Tapi jangan karena cuma pengen dapat konten yang bagus, kita ngelupain olahraga, ngelupain pelajaran gimana caranya mendaki gunung, apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus disiapin. Tetap jaga keselamatan diri ya. Sampai ketemu di pendakian berikutnya.